Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita-berita tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi yang edukatif kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas video yang pertama. Bentrok aksi tolak Undang-Undang TNI di Sukabumi. 2 pendemo dan 1 polisi terluka. Kita lihat dulu teman-teman. Polisi kalau sudah tegas begini berarti sudah terlalu anarkis, teman-teman. Aksi demo sudah anarkis ya. Mundur. Aku puas lihatnya. Dia tarik. Lawan mereka. Ajar Pak. Apa itu? Itu yang rakyat mau, Pak. Tegas kepada mereka yang anarkis ya. Jangan biarkan Bapak yang terluka terus-menerus. Giliran mereka kalau sudah anarkis melanggar hukum, Pak, hajar. Tangkap satu persatu. Ini kan ada satu orang yang anarkis, polisi mau amankan. Jangan sampai dia bisa mengkontaminasi teman-teman yang lain untuk bertindak anarkis juga. Ini dihalang-halangi teman-teman. Sama mahasiswa yang lain ditarik tuh. Saya ditarik ini. Ada yang dapat pukul otak, pak. Lu suka gini dia. Tuh rasa kamu ya. Tegas kayak gitu dong. Saya pikir semua aparat sebenarnya harus tegas seperti itu. Kalau aksi demo damai menyampaikan narasi mereka tentang apa yang mereka bawa dalam demo itu, ya silahkan saja. Tapi kalau sudah anarkis, misalnya seperti yang kita lihat lempar kepada aparat, lempar bom molotov, lempar batu, itu kan bahaya sekali. Itu melanggar hukum, teman-teman. Harus ditangkap. Itu sudah masuk dengan pasal penganiayaan. Ya, yang demo sekalian diajak ngopi sama makan gorengan aja lah, Bang. Rakyat mulai bergerak. Mulai aksi-aksi damai seperti ini kan sejuk kan teman-teman ya. Nggak lempar-lemparan, nggak lempar batu. Polisi pun tidak harus terpaksa mengerahkan water cannon ataupun menggunakan kekerasan. Ya ini kan damai, memberikan aspirasi, mendukung TNI. Yang menolak pun seharusnya melakukan aksi damai dong. Nggak perlu anarkis seperti itu. Nah ini, BEM PTNU se-Nusantara dukung Presiden Prabowo bersihkan pemerintahan, tuntaskan korupsi tanpa tebang pilih. Nah ini saya katakan kan, itu yang terlihat hari ini di media sosial itu hanya permukaan saja, seperti gunung es kan teman-teman ya. Yang terlihat hari ini kuar-kuar, tolak undang-undang, tolak efisiensi anggaran, itu hanya 1% dari mahasiswa. Sedangkan yang lainnya itu memilih diam dan fokus untuk menuntut ilmu. Makanya yang terlihat itu bukan mahasiswa sebenarnya, itu mahasiswa yang disewa teman-teman. Narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI, kemudian dan Subsatgas Narkoba
nanti Ya, akan dipimpin ini ya oleh teman-teman ya, kita Danpusbam bahas sebentar. TNI. Kemudian Dansub Satgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI, dan Subsatgas korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi. Judi online. Inilah teman-teman ya. Bukankah ini adalah hal yang baik? Hal yang baik di mana petugas yang akan mengatasi judi online yang begitu meresahkan di masyarakat Indonesia, banyak sekali yang tertipu karena pengen cepat kaya. Judi online, saya pun teman-teman ya, mempunyai kerabat terjerat dengan judi online yang akhirnya dia harus jual semua barang-barangnya karena terlilit dengan pinjol gara-gara mau judol, teman-teman. Ya, narkoba, korupsi. Bukankah ini adalah hal yang baik di mana kita ketambahan petugas-petugas yang akan memberantas semua hal-hal yang jahat ini di atas negeri kita. Judi online, narkoba, korupsi. Lantas mereka yang teriak-teriak menolak undang-undang yang sudah disahkan tentang revisi undang-undang TNI, apakah mereka itu antek-anteknya para mafia judi online, antek-anteknya para mafia narkoba, atau antek-anteknya para mafia korupsi? Jangan-jangan mereka itu dibayar oleh mafia-mafia yang ada di Indonesia. Karena TNI akan mengambil bagian juga dalam pemberantasan judi online, narkoba, korupsi, dan penyelundupan, teman-teman. Ini kan hal yang baik. Sekali lagi, mahasiswa-mahasiswa yang demo hari ini, mereka menentang hal yang baik yang akan dilakukan di negeri ini, bukan hal yang jahat. Mereka mendukung kejahatan, bahkan ya. Coba kalian pikir, efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran-anggaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh oknum-oknum, memanfaatkan anggaran-anggaran yang fiktif untuk korupsi dalam tanda kutip agar supaya itu tidak terlihat korupsi. Memanfaatkan jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara, jalan-jalan keluar kota pakai uang negara dengan alasan kunjungan dan sebagainya, teman-teman. Ya, itu dipangkas. Lantas itu kan adalah hal yang baik. Dana-dana yang diefisiensikan itu kan bisa dialokasikan kepada hal-hal yang lebih baik untuk rakyat. Mereka tentang, mereka suruh cabut efisiensi anggaran. Kemudian, ya, yang lagi, bukankah makanan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk anak-anak miskin yang mungkin kasihan sekali di saat jam istirahat mereka hanya melihat teman-temannya makan dan mereka harus menahan lapar hanya mengingini teman-temannya yang mungkin hanya menunggu belas kasihan dari teman-temannya ingin memberi makanan sisa mereka kepada anak-anak yang miskin ini. Bukankah baik jika pemerintah hadir untuk mereka memberikan makanan bergizi gratis? Bukankah itu hal yang baik? Bukannya itu manfaat untuk rakyat? Mereka demo menentang makanan bergizi gratis. Sekali lagi, dua hal yang baik mereka tentang, ya, dan mendukung para koruptor yang jahat. Mereka tidak dukung untuk undang-undang perampasan aset disahkan, ya. Siapa balik mereka? Bisa saja para koruptor, para mafia ini. Kemudian teman-teman, undang-undang TNI yang dimana TNI ini juga sekarang bisa beralih tugas untuk mengambil bagian dalam pemberantasan judi-judi online, narkoba, korupsi, dan penyelundupan. Bukankah itu ada hal yang baik? Ya, kalaupun undang-undang mengharuskan masyarakat juga untuk ambil alih untuk dalam menginvestigasi atau menyelidiki korupsi atau judi-judol, bukankah itu hal yang baik? Kita bisa mengambil bagian dalam memberantas hal-hal yang jahat atas negeri ini. Lantas kenapa mereka demo hal-hal yang baik ini? Menjadi sebuah pertanyaan. Ya, jangan-jangan para mafia-mafia judol, narkoba, koruptor itu berada di balik mereka. Jangan-jangan, teman-teman. Ya, ngeri nggak nih para mahasiswa ini, teman-teman ya? Dua kata buat TNI, Mas. Kembalilah ke barak. Dua kata buat TNI, Mbak. Tolak dui fungsi. Salfok sama baju Korban Mulyono. Oh, ternyata anak-anaknya Roy Suryo toh yang demo. Anak-anak kelompok sebelah, teman-teman ya. Dua kata buat TNI, Mas. Halo, Dek. Dua kata buat TNI, Mas. Alat rezim.
Dua kata buat paling TNI, Mbak. ganteng kau. TNI tol. TNI tol. Itulah teman-teman ya. Miskin adab. Kalau gitu saya mau tanya kepada kalian semua yang menonton video ini. 2 kata untuk Mahasewa. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kalau saya 2 kata untuk Mahasewa. Mahasewa bab. Gak boleh sebut ya, gak boleh, berdosa itu. Mahasewa bang. Tahan, nggak boleh. Kalau mau ikut hati nurani, pengen saya maki, tapi nggak boleh teman-teman. Kita jangan sampai menunjukkan mental dan kapasitas seperti mereka, jangan, nggak boleh. Sekalipun hati ini pengen memaki mereka, tapi nggak boleh. Nggak boleh teman-teman ya. Kita harus menunjukkan adab yang lebih baik dari mereka. Ya, semoga mereka bisa sadarlah sedikit ya teman-teman ya. Sekalipun mereka meresahkan sekali. Silahkan tulis di kolom komentar 2 kata buat Mahasewa. Tapi jangan terlalu kasar ya teman-teman ya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.